Seorang santri Pondok Pesantren Albir Sangarejo, Desa Karangjati, Pandaan Pasuruan berinisial MHM, 16 tahun ditangkap seusai membakar hidup-hidup temannya. Kasat Reskrim Polres Pasuruan, Faruk Ashadi Haiti mengatakan pembakaran santri tersebut terjadi pada malam tahun baru pada Sabtu 31 Desember 2022. Hal itu dipicu karena ada tuduhan korban berinisial INF 13 tahun mencuri uangnya dan santri lainnya. Tersangka datang ke kamar korban kemudian marah hingga melemparkan botol berisikan pertalite ke tembok kamar korban di pesantren. BBM tersebut tumpah dan mengenai tubuh korban yang kebetulan duduk di dekat tembok tersebut. Tersangka langsung menyalakan korek yang sudah disiapkan tersebut dan tubuh korban langsung terbakar. Oke, dari video yang barusan kita tonton tuh kayak ngerasa menyayangkan banget ya. Ini kan baru awal tahun terus terjadi peristiwa kayak gitu ya, Boy. Gimana gitu? Gokil sih emang kayak yang kurang gitu moral manusia bisa seenaknya ngebunuh orang gitu. Padahal gara-gara apa ya, masalah sepele sih sebenarnya ya. Cuma gara-gara salah ini aja. Iya sih, salah tuduh gitu, iya, salah tuduh gitu. Jadi kan si korban ini kan dipaksa untuk mengaku, lo ngambil uang gue enggak lah, sedangkan anak itu kan memang nggak ngambil uang dia. Nah, jadi emang si korban ini bukan ngambil uang dia, iya. Tapi kan kata si wali kamar kan, maksudnya gini, si wali kamar itu kan nanyain dia ini uangnya berapa yang diambil dan siapa. Nah dia datang nih dari kamar sampingnya ya kan, dia datang dari kamar samping bawa pertalite. Lo ngambil uang gue ya, ngaku lo, kalau nggak gue bakar. Gila, itu mah niat banget. Jadi waktu bawa pertalite udah dijauhin tuh sama wali kamar. Oh iya. Tapi ternyata tumpah. Jadi pas ya nggak ngerti lah ya, mungkin kejadian juga cepet banget. Iya. Dilempar ke dinding, percikannya kena ke badan, langsung disulut. Wah, gokil. Itu parah sih, sebagai santri ya, kayak yang kurang ini sih, kurang bijak gitu, gimana sih ya? Iya, karena kan di dalam santri itu biasanya kan ada musyawarah dulu kan sebelum. Iya, betul. Sebelum kita menuduh gitu kan. Jadi kumpul ini beberapa orang, jadi dibahas dulu kenapa masalahnya, gara-garanya apa dan penyebabnya apa, sama gue ya. Maksudnya begitu dah ya. Jadi kenapa harus main hakim sendiri, sedangkan itu kan di pesantren ya. Pesantren loh. Sebenarnya sih bukan salah pesantren, apalagi salah agama ya. Balik lagi memang sang anak loh. Memang salah sang anak yang mungkin belum bisa mengolah emosi. Benar. Ya. Terus gini deh. Kenapa ya masalah senioritas itu tuh nggak di mana-mana tuh selalu seperti itu ya? Iya sih. Jadi nggak hanya di pesantren loh. Di pesantren itu kan sebenarnya kan punya image untuk pengajian agama yang baik ya. Benar. Tapi selain itu di sekolah-sekolah umum pun memang seperti itu ya. Kalau yang senioritas kan emang kayak gitu tuh, selalu ngerasa senior, selalu ngerasa paling tua yang harus dihormatin. Cepat deh, cepat amat tuh. Gini banget ospeknya. Kalau kayak gini aku udah mau ospek bang. Masih mending ini deh, zaman abang dulu disuruh cari kitab suci bareng Kerasakti. Pokoknya aku udah mau ospek. Loh, masih ngeluh? Ada abang tingkat kita ospeknya lebih ngeri. Gimana tuh bang? Abang tingkat kita dulu ospeknya disuruh cari korban tenggelam di Sungai Nil. Kayaknya besok saya pindah kampus aja bang. Harus harus dihormatin secara berlebihan gitu. Iya, hormat lah ya. Terus dia boleh membuli bawahannya, padahal kan nggak boleh lah. Tak dibaca tata tertibnya. Bener Si pelaku ini masih umur berapa sih? 16 tahun. 16 tahun, ya ampun, masih 16 tahun. kelas 1 SMA ya? Harusnya kelas 1 SMA, iya betul. Iya. Bisa ngebayangin nggak sih setelah 19 hari dirawat di rumah sakit, sudah perawatan medis, sudah operasi kulit, orang tua sang korban ini berharap untuk bisa sembuh, akhirnya meninggal dunia. Akibat cuma gara-gara ini ya, salah paham doang. Iya. Lu juga ya, sebagai anak di bawah umur jangan terlalu nekat lah. Itu jangan terlalu berani, apalagi sampai ngebakar orang, ya ampun. Iya, gini. Mungkin itu memang hanya ada salah satu cerita dari sekian banyak pesantren di Indonesia ya. Jangan sampai dengan kejadian ini membuat para orang tua menjadi takut untuk menyekolahkan anaknya masuk ke pesantren. Enggak itu hanya
salah dari pribadi anaknya, bukan salah pesantrennya. Oknum lah kita nyebut. Oknum, kita nyebut oknum lah. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya ya untuk perlindungan gimana ya? Untuk hukum perlindungan anak juga mungkin bisa dikaji ya. Maksudnya gini. Zaman sekarang kayaknya nggak bisa digolongkan itu masih di bawah umur kalau misalkan tindakannya sudah seperti itu. Iya, Kan benar. banyak loh kasus-kasus selain kejadian di pesantren ini yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang memang mengancam jiwa atau bisa menyebabkan kematian. Kan banyak ya, kasus pemerkosaan, kasus apa yang banyak dilakukan sama anak di bawah umur. Jadi mungkin waktunya Indonesia bisa juga untuk mengkaji ulang kali ya. Jadi anak-anak yang di bawah umur juga ada sanksinya gitu ya. Iya betul. Jadi jangan cuma semata-mata karena dia masih anak kecil atau anak-anak ya terlalu bebas gitu. Kan juga walaupun ada perlindungan anak tapi kan dia udah bertindak ini ya, menghilangkan nyawa gitu loh. Jadi menurut artikel yang aku baca, untuk luka bakarnya sebesar 63% dan memang itu memang buat susah survive ya. Iya. Jadi benar-benar lukanya itu ada di punggung. Bayangin deh, luka di punggung gimana tidur? Duh. Luka di punggung, men. Tidurnya gimana? Iya, karena kita ini aja ya, luka di sini aja nih. Itu ngerasa sakit banget, men. Udah lama pasti sembuhnya, apalagi di punggung, terus apalagi 63% ya. 63% luka bakar di sekujur tubuh. Jadi gini ya, menurut aku untuk teman-teman yang yang nonton podcast kita hari ini, jadikan ini pelajaran, tapi jangan membuat kita takut untuk menyekolahkan anak kita di pesantren, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kalau misalkan kita bisa jaga hati kita, jaga perkataan kita, jaga ketikan kita, mohon untuk tidak berkomentar apapun di sosmed. Karena balik lagi ya, kita kan masih berduka, kasihan keluarga korban. Iya, jadi biar nggak ada Iya. omongan macam-macam. Dan gitu sebelum kita ngelepas anak kita buat hidup mandiri di pesantren atau dimanapun ya, minimal kita kasih edukasi dulu gitu. Yang lebih baik, yang mana yang harus dilakuin, yang mana nggak boleh dilakuin. Batasnya gitu. Iya, karena jangan terlalu tabu lah buat sebagai orang tua buat ngajarin anaknya gitu. Jadi harus ada pendekatan terus selalu. Iya. Jangan sampai anak kita nggak tahu apa-apa. Maksudnya nggak punya gimana ya, nggak bisa membela diri iya, gitu. nggak bisa kontrol diri gitu. Iya. Jadi kan, orang tua gue nggak ngajarin, orang tua gue nggak ngelarang. Jadi seakan-akan dia tuh nggak tahu gitu salahnya di mana. Iya. Tahu-tahu ya udah terjadi. Oh, gue begini kan karena nggak bela diri, gue takut uang gue diambil. Dia nggak ngambil uang kamu. Itu dia. Mereka lagi musyawarah, kamu datang bawa pertalit, bawa korek. Iya, motor siapa yang mogok kan? Motor siapa yang disedot nih bensinnya? Gitu. Gak boleh tuh kayak gitu. Gak boleh ya, pokoknya buat para orang tua di luar sana, selain melakukan pendekatan, kita juga harus kenal gimana sih pengolahan emosi anak kita. Nah, bener. Apakah memang meledak-ledak, ataukah dipendam, ataukah memang kan banyak versi ya untuk meluapkan emosi ya. Kita harus kenal dan pahami apakah itu bisa dikontrol atau enggak. Iya, jangan sampai kejadian yang kayak begini atau yang sederhananya tuh kayak yang berantem di sekolah ya, tapi wajar ya biasanya ya. Tapi kalau sampai kayak yang tawuran terus naik berhenti truk gitu kan ya, itu kan juga ngancam jiwa juga kali. Dan kita memang perlu mencegah ke anak, tapi jangan dengan pembawaannya jangan terlalu emosi, jangan diomelin gitu kan. Kita kasih tahu dia benar pelan-pelan Iya, gitu. pelan-pelan. Karena mungkin biasanya Boy ya, untuk SMP SMA sebenarnya kan harusnya udah bisa ngerti lah ya. Mereka kan umur segitu kan udah bisa diajak ngomong, oh kayak gitu nggak boleh loh. Ini loh dampaknya, harus itu kayak gini, harus kayak gitu. Iya, tapi memang biasa dari kecil juga kadang ini sih ada aja anak yang suka ngelawan kan. Biasa dari kecilnya udah dibiarin gitu kan, atau terlalu dimanja. Jadi ya buat orang tua tolong anaknya diberi edukasi yang Iya. sesuai gitu. Jangan sampai terjadilah kayak gini lagi. Iya, kalau yang seperti ini nggak cuma pesantrennya aja yang kecoreng, tapi dari keluarga masing-masing pelaku dan korban. Iya, benar. Terus citra pesantren yang lain itu juga kena gitu.
Ya karena kan masih banyak nih yang rasis ya. Jadi kita nggak mau ngebahas masalah rasisnya. Iya, benar. Yang penting ngebahas bahwa kita perlu melakukan pencegahan terhadap anak kita masing-masing untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar saat dia emosi. Benar. Gitu. Paling kita ngucapin berduka cita sedalam-dalamnya ya untuk keluarga korban ya. Mudah-mudahan setelah ini juga pelaku juga dapat hukuman yang sesuai lah ya menurut undang-undang dan hukum Indonesia. Iya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Dadah. Nah.